Kebakaran hutan di Gunung Lawu kembali terjadi. Kali ini kebakaran terjadi di petak kobaran api bahkan naik ke arah puncak selama 14 hari. Metode pembanding ratusan pendaki Gunung Lawu dipaksa turun gunung. Ini dilakukan setelah kebakaran hutan Gunung Lawu yang hingga saat ini belum juga padam. Kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Lawu, wilayah Kabupaten Ngawi masih terus terjadi dan semakin meluas hingga masuk ke wilayah Kabupaten Magetan serta Karanganyar, Jawa Tengah. Halo Sobat Petualang, berjumpa kembali dengan channel Live Planners dengan saya Fatil Arif. Kali ini tanggal 25 November 2023. Kita ada di area base camp pendakian Gunung Lawu via Candi Cetha. Kurang lebih seminggu ya setelah jalur dibuka, atau minggu pertama pendakian dibuka pasca kebakaran kemarin. Ini dia kondisi base camp pendakian Gunung Lawu. Secara umum kalau dilihat saat ini jam 8.20, pendaki masih sepi, belum begitu rame, parkiran masih kosong, base camp juga masih terlihat kosong. Sementara kondisi cuaca kita lihat ini mendung dan berkabut tebal, bahkan ini di atas sudah nggak kelihatan Gunung Lawunya. Kita lihat juga di bawah, biasanya dari area ini kita bisa melihat kebun teh, itu juga sama sekali tidak terlihat, kabut tertutup. Ini kita mulai start pendakian. Kali ini kita mendaki bareng Pak Sigit. Ini ya, kita ketemu satu rombongan pendaki, cukup lumayan jumlahnya, banyak, tapi nggak tahu naik atau turun. Kita awali pendakian dengan anak tangga menyusuri samping Candi Cetha. Dan seperti biasa, baru awal ya, dan lama tidak mendaki, nafas masih ngos-ngosan. Megap 2. Ya, kita masuk ke pos registrasi. Hal pertama yang saya jumpai berbeda adalah di sebelah kiri ini. Dahulu di sini tuh kandang domba. Tapi sekarang dombanya udah nggak ada, udah hilang. Ini suasananya basah. Sepertinya tadi malam turun hujan. Kalau pendakian sini jalurnya sudah aman. Kalau mungkin pohon-pohonnya, ranting-rantingnya masih banyak yang kering, jadi untuk pendakiannya harus ekstra hati-hati. Untuk ranting-ranting yang kering itu masih bahaya. Ada yang kebakar pos mana aja? Yang terbakar ada di pos 5 ke atas. Pos 5 ke atas berarti? Jadi Sabana, yang paling banyak di Sabana. Kalau Sabana semua sudah habis. Sumber air pos 3 tak mas? Sumber air di pos 3. Ini tanggal 25. Pos 3 sama pos 5 apa ya mas? Kupaan Menjangan sing ngisor ya, enek banyune orang. Kupaan Menjangan belum ada mungkin. Sing bawahnya belum ada ya? Kondisi pos registrasi Gunung Lawu via Cetha. Mas, hari ini yang naik sudah berapa rombongan? Udah lumayan. Banyak berarti mas? Sekitar ada 10 rombongan. 10 rombongan ya? Tadi masih sepi tapi. Mas, non mas. Yuk kita mulai perjalanan.
jam 8.52. Monggo. Ini pos pendakiannya. Kita sekarang posisi di sini. Kalau target awal kita nanti rencana langsung mau ke ini Hargo Dalam. Ini nanti langsung menuju Hargo Dalam target kita. Pelan-pelan tapi. Ini spot favorit biasanya kalau mendaki Gunung Lawu pada berfoto di sini. Jadi pendakian Gunung Lawu semua jalur itu sudah dibuka mulai dari tanggal 20 November 2023. Dan saat ini hari ke-5 setelah pendakian dibuka ya. Baru 10 rombongan yang naik. Tadi dapat info dari base camp. Lagi awal. Biasa, penyesuaian. Ini Pak Sigit, ini termasuk terakhir kemarin sebelum kebakaran ya Pak? Iya. Sebelum kebakaran sempat naik lewat jalur ini. Cuma hanya sampai pos 3. Selisih berapa hari Pak terus kebakaran? Berapa ya? Ya, semingguan lah. Semingguan. Satu kebakaran ditutup. Kita sampai ke tikungan sungai yang turun itu. Kali ini sungainya kering, tidak ada air yang mengalir. Karena kemarin hujan. Oke, suatu tolong ini kita masuk ke kawasan Candi Gedek. Ini dia candinya, situs berbakala. Suasananya begitu asri dan tenang di sini. Ini dia penampakannya Candi Gedek. Di atasnya ada arca ya, di jungkup paling atas nanti kita lihat. Hanya saja kalau saya lihat ini sepertinya banyak tambahan batu-batuan baru di sini yang membentuk, ini benar-benar terbentuk punden. Apakah hanya perasaan saya saja atau memang ada tambahan batu-batu tambahan di sini? Karena kalau saya lihat batu-batuannya ini ada yang seperti batuan kali. Begitu tenang suasana di Candi Gedek ini ya. Suara serangga bersahut-sahutan, suara burung, ini bisa didengarkan suara hutan serangga. Walaupun juga di kejauhan juga terdengar suara musik
karena sepertinya juga banyak orang hajatan. Indah sekali view dari atas Candi Gedek ini, memandang ke bawah hijau ya, penampakan atas Candi Gedek ya. Penampakannya ini dia seperti ini. Oke, sobat petualang, bisa dibilang kita ini melalui jalur lama. Jadi kita melalui atas Candi Gedek, menyusuri jalur lama. Jalurnya memang tidak begitu kelihatan. Dan licin kalau lewat sini, karena memang jarang dilewati orang juga. Nah, di depan itu udah bertemu dengan jalur reguler. Ya, sobat petualang, ini ada perubahan jalur baru juga. Jadi kalau jalur lama kita menyusuri tepian kebun warga, saat ini jalur dialihkan ke sisi kanan. Mungkin juga karena jalur yang sebelah sana itu kalau hujan itu biasanya mengalir jadi parit seperti sungai, jadi dipindahkan ke sini, ke kanan. Tidak begitu jauh, jaraknya hanya sekitar 5-6 meter dari jalur awal. Selangnya juga dipindah ini. Ini ada selang baru. Ya, sobat petualang, sedikit sharing kembali atau flashback kebakaran Gunung Lawu. Kebakaran Gunung Lawu sendiri terjadi pada bulan 9 atau September 2023. Awal kebakaran itu diawali dari kawasan hutan lindung di RPH Manyul, petak 33, BKPH Lawu Utara. KPH Lawu itu masuknya desa Girimulyo, kecamatan Jogorogo, Ngawi. Jadi awalnya kebakaran itu dari jalur Jogorogo, kemudian meluas sampai ke jalur Ceto, jalur Sewu, Singolangu. Jadi hampir semua jalur itu terkena ya, kecuali Cemoro Kandang. Tidak seperti biasanya. Kalau tiap tahun itu biasanya kebakaran Gunung Lawu itu di pos di jalur Cemoro Kandang. Cuma memang tahun ini justru semua jalur kecuali Cemoro Kandang. Namun saya kemarin melihat juga dari vlog video Mas Babi AGL, Mas Budi Babi AGL, atau di channelnya Big Bolang, bisa dilihat. Beliau mendaki mengecek jalur Cemoro Kandang, memang bawah-bawah itu aman. Hanya saja memang Cemoro Kandang menjadi tempat pelarian penghuni Gunung Lawu
yaitu satwa-satwa banyak yang berlindung di area Cemoro Kandang. Selain memang juga Cemoro Kandang memang menjadi habitat beberapa hewan endemik di Gunung Lawu, terutama kucing hutan atau macan tutul. Jalur ke atas cukup terjal dan berbatu. Lumayan. Ini kalau saya lihat ini diambil batuannya terus buat bangun yang di bawah. Dan ini tampungan air yang ada di atas Gendang atau Patirton tadi. Jadi airnya ditampung di sini baru mengalir ke kolam Patirton. Jadi kondisi jalurnya ini basah, jadi tidak kering berdebu, namun juga tidak berlumpur. Jadi momen yang tepat ya, yang enak ketika mendaki itu ya kondisi jalur yang seperti ini. Kita sampai di warung kedua, Bu Titin. Anti rewang. Istirahat dulu di warung Bu Titin. Gorengan guys, gorengan. Ini kalau di gunung istimewa. Tapi ini Bu Titin libur ya. Yang jualan adiknya. Nggak ada yang doain jelek ini kalau nggak jajan ya nih. Dan istimewa di warung ini masih ada es. Ini pesan es Blewa, seger-seger, buat seger-seger, panas banget. Enggak panas tapi gerah, sumuk. Kesegaran yang hakiki, semangka di gunung. Oke ya, ini di warung kita disusul beberapa rombongan. Jam 10.13 kita lanjut perjalanan. Bu, In. Ini tadi dari kita istirahat sudah 2 rombongan yang mendahului kita. Mbak Sigit ada di depan. Oke ya, sedikit kita lanjut lagi mengenai kebakaran Gunung Lawu yang diawali dari Jogorogo. Kebakaran di bulan September. Dari kebakaran tersebut, karena saking luasnya dan merembet ya, saat itu memang sedang puncak musim kemarau, jadi begitu panas, api mudah menyebar. Untuk proses pemadaman kemarin itu di Gunung Lawu sampai mengerahkan helikopter waterbooming. Untuk yang Jogorogo itu saya lihat videonya ada yang diambil dari kolam renang, tapi saya lupa nama kolam renangnya apa. Terus yang area Cemoro Sewu, airnya itu mengambil dari Telaga Sarangan.
Oke ya, berdasarkan berita dari Berita Jatim, proses pemadaman api menggunakan waterbombing helikopter itu dilakukan oleh BPBD Jawa Timur selama 11 hari. Itu tercatat ya, yang hanya di mengambil airnya yang di sarangan saja itu sampai 215 kali. Bayangkan, harus 215 kali selama 11 hari itu. Terus dengan total air yang diambil itu kurang lebih 215.000 liter untuk area yang terdampak kebakaran. Itu sendiri mencapai 2.185 hektar. Paling luas wilayah Ngawi 1.300 hektar, Magetan 700 hektar, Karanganyar 185 hektar. Nah, wilayah Karanganyar ini yang terbakar ini ya salah satunya di Candi Cetha ini. Nanti kita lihat di atas. Memang di bulan September kemarin ketika puncak musim kemarau memang panasnya luar biasa ya sobat petualang. Bulan 9 maaf, ya September. Tidak hanya Gunung Lawu, kalau kita ingat yang terbakar hebat ada Gunung Arjuna Welirang, itu juga habis-habisan terbakar. Terus juga yang viral itu Gunung Bromo juga terbakar. Terus juga Gunung Lawu ini. Untuk Gunung Lawu ini selain mengerahkan helikopter, juga untuk wilayah Magetan, Cemorosewu itu sampai mengerahkan bantuan pemadam kebakaran dari Surabaya, karena kebakaran itu bahkan apinya merembet sampai di tepi jalur jalan tembus Tawangmangu Sarangan. Syukur alhamdulillah ya, api bisa dikendalikan dan padam. Diakhiri juga kemarin dengan turun hujan, alhamdulillah, jadi api dapat padam semua. Dan kini Gunung Lawu sudah dibuka lagi untuk pendakian. Untuk penyebab kebakaran Gunung Lawu sendiri, saya membaca beberapa artikel. Satu di antaranya ada dari Berita Jatim. Awal-awal berita itu ada dugaan penyebabnya karena adanya pemburu ilegal. Jadi dugaan awalnya itu pemburu yang membawa rokok. Nah, puntung rokoknya itu dibuang sembarangan. Itu ada di Berita Jatim, berita tanggal 4 September 2023. Namun beberapa hari setelahnya, Senin 16 Oktober 2023, itu ada dugaan kebakaran Gunung Lawu itu disengaja. Ada berita dari Berita Jatim, yaitu judulnya Kebakaran Gunung Lawu, Polres Ngawi periksa 15 orang
Itu berita tanggal 16 Oktober 2023. Ini menurut berita Jatim, Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono, pihaknya melakukan olah TKP, kemudian memeriksa 15 orang dari unsur warga setempat, terus juga mengirim uji beberapa sampel ke Lab 4 Polda Jatim. Kemudian penyelidikan sendiri terkendala karena mencari 2 alat bukti, yaitu tidak ada bukti. Jadi Polres sendiri juga tidak bisa menindaklanjuti ya, karena tidak ditemukannya alat bukti. Karena entah disengaja atau tidak, ataupun karena lalai, itu menyebabkan 2.185 hektar hutan Gunung Lawu ludes terbakar. Oke sobat petualang, tadi ya gambaran cerita mengenai sedikit kejadian kebakaran yang terjadi di Gunung Lawu bulan kemarin. Dan ini jam 10.25 kita sampai di pos 1 Candi Cetho. Kalau kondisi dari base camp ke pos 1 tadi lebih terbuka, kalau di sini mulai lebih tertutup jalurnya, dan tanahnya tertutup dedaunan. Pepohonan atas juga mulai rimbun. Ndeblus. Melalui jalur yang seperti parit, kanan dan kiri tebing. Kondisinya meskipun tidak begitu becek, dia memang licin, harus hati-hati. Selalu menyenangkan memang naik gunung, apalagi dengan posisi hutan lebat seperti ini, dengan tutupan kanopi sehingga sinar matahari tidak tembus. Memandang hijaunya hutan, rimbunnya pepohonan. Rasanya itu beda sensasinya. Buat pendaki online, kalau ada kesempatan wajib cobain langsung mendaki gunung. Ada sensasi berbeda daripada hanya menonton di layar HP maupun layar komputer. Karo wongso, Krisak Ngulon. Nek tahu neng Klaten Tawangsari. itu lewat Langkap Ngulon. Oh, Klaten masuknya. Ora, Sukoharjo. Tawangsari. Nek Jalan lewat Klaten. nek saka Wonogiri arep neng Klaten lewat Nggih. Langkap Ngulon kuwi lewat Nggih. di rumahku. Kita ketemu rombongan dari Solo dan Wonogiri, Mas Furkon dan Falah. Halo. 2F tambah saya Fadil
Triple F. Nah, ini kita ketemu pohon yang ikonik di jalur Cetha. Ini sangat ikonik, di gunung lain, di jalur lain mungkin nggak ada pohonnya ini. Berbentuk huruf L. Bener-bener L loh ini. Unik kan? Nih. Tuh. L. Salah satu pohon ikonik di jalur Gunung Lawu via Cetha. Gak ada uangnya, Pak. Gak ada uangnya lagi. Enggak pakai uang, pakai kaki. Ya bener, Pak. Perjalanannya ke sini. Ini ya. Kalau saking Surabaya. Oh ya. Ya itu, Pak. Bayas. Tapi asli Tuban. Asli Tuban. Nggih, kuliah Ya Tuban. berarti mangkatnya kok Tuban biar rada ngirit. Sami mawon, Pak. Sama jenengan sangi muda. Solo, Mas. Celak ada niku. Iya, Jam melayu setengah. tekan nek kuat. Waduh. Nek kuat. Weh, ada Pak. Sing sesuk lomba iki, Pak. Iya. Oh, Siksa Rogo niku. Hah? Mas Rahmat Septianto itu bikin jalur Gunung Lawu via Solo Baru. Ya lu. Iya, rumahnya Solo Baru. Rumahnya Solo Baru. Kalau mau naik ya dari rumah wis. Lah, iya. Dudu wong Pak. Dudu wong Pak. Kemarin pas Demit. apa? Jateng Great Trail. Dia itu jam piro ya? Jam 3 apa jam 4 ya? Start naik Merbabu. Lewat Swanting. Sampai puncak jam 8. Enggak, dari base camp Swanting ini jam 4 atau jam 3 ngono. Sampai puncak jam 8. Jam 9 udah sampai base camp Selo. Dia namat ke 7 gunung 7 hari. Sak Jawa Tengah. Lanjut perjalanan dari pos 1 ini sudah jam 10.59. Antara sentuh nafas dan otak. Jalur Candi Cetha ini besok tanggal 23 Desember 2023 ini akan menjadi jalur turun peserta Siksa Rogo Lawu Ultra yang akan melalui jalur Cetha itu kalau nggak keliru kategori 50 dan 80 km. Kemarin saya juga menyimak story dari salah satu anggota Siksa Rogo, Mas Septian. Dia juga baru saja naik dari jalur Cetha. Dan saya lihat sekilas kemarin juga dari pos 3 pos 4 ke atas itu sisa-sisa kebakaran itu banyak. Saya melihat dari instastory Mas Septian. Dilihat dari bekasnya, ini sepertinya sudah banyak memakan korban orang yang tergelincir. Apalagi kalau turun, jalur ini pasti lebih susah lagi dilalui. Sedikit di belakang, pelan-pelan. Wih, benar-benar licin. Hati-hati. Ditegur Pak. Kan kene kan sedak. Ini tanda lurus. Nih, bekas pohon ditebang. Kalau ini kata Pak Sigit, kalau udah melalui ini udah deket pos 2. Dan di sebelah bawah sini kita melihat banyak jamur kayu. Ya, pos 2, pos 2. Assalamualaikum. Ini kita masih bareng dengan duo F, Furkon dan Falah. Sing Furkon sing ini Falah. Ini Mas Falah ini sepertinya penganut ultralight backpacking. ultra lemah Mas UL.
Pos 2 Brakseng. Jam 11.53 kita masih di pos 2. Dari pos 2 ini kita ketemu rombongan dari beberapa daerah, ada dari Parung Bogor, ada yang dari Jaksel, ada dari Jogja. Ya, kita lanjut jalan jam 11.53. Itu di atas pos 3 itu udah di atas itu, soalnya nggak mungkin di bawah mas pos 3. Ya mas, Ya, mas. nanti saya masuk kontennya mas. YouTube-nya apa mas? Repeners. Ah? Repeners. Repeners. Nanti saya cari, saya biar masuk kontennya. Wah ada saya nih. Kata-kata sih, no. Kata-kata dulu. Kata-katanya hari ini apa? Tetap menyerah, jangan pernah semangat. Oke. Ini mas, satu-satu mas. Apa ini? Segar. Oh ini YouTube-nya nih mas. Iya, sobat petualang. Ini jadi kamera yang saya gunakan ini GoPro Hero 9 ya. Kebetulan habis ganti baterai. Jadi kemarin itu baterainya itu yang asli original 2 itu udah ngembung, bahkan saking parahnya kemarin sempat terjebak di dalam kamera, nggak bisa dikeluarin saking baterainya udah kembung parah. Saya cabut pakai pinset. Terus ini saya mencoba pakai baterai dari Telesin. Harganya nggak sampai separuh dari yang asli. Saya beli 4, cuma agak berbeda ya, mungkin saya nggak tahu bedanya apa, tapi dari segi warna itu Telesinnya itu yang 2 itu biru muda, yang satunya biru tua. Terus juga ketahanan baterainya itu tadi kalau saya kira-kira itu nggak sampai 1 jam, paling berapa ya, 45 menit. Jadi ini tadi saya dari rumah rekam, terus sampai warung yang kita istirahat tadi itu ganti baterai. Terus berarti sebelum pos 1 ya. Terus pos 2 itu baterai kedua udah habis. Ini udah pakai baterai ketiga. Terus kemarin juga saya pakai untuk berenang. Ada juga baterai yang Telesin itu saya pakai, terus baterainya sisa 20%, itu udah nggak mau untuk merekam. Tapi kalau ini tadi sisa 20% masih mau. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman ada yang pakai kamera GoPro juga bisa sharing GoPro dan juga penggunaan baterai. Ini kita melalui jalur parit, dimana kanan kirinya tebing. Namun ini belum yang panjang ya, masih yang pendek-pendek. Aman, Pak. Mumet ngantuk lu ya.
Oke ya, hutan lindung seperti ini, hutan heterogen, memang sangat berperan untuk penyaring karbon, gas karbon. Selain itu hutan juga merupakan daerah untuk tangkapan air. Jadi sobat petualang, apa yang terjadi ketika hutan di gunung terbakar, yang perlu diwaspadai adalah mungkin bisa jadi mengeringnya sumber mata air yang ada di lereng gunung, kemudian juga ancaman longsor dan banjir bandang. Baru saja kemarin di Ngetasan, Kabupaten Semarang, di lereng Gunung Merbabu, itu juga terjadi banjir. Lokasinya yang Ngetasan itu memang berada di area yang dekat dengan kemarin lokasi kebakaran yang terjadi di Gunung Merbabu. Jadi memang begitu parah ya efek dari musim kemarau yang kemarin itu. Hampir semua gunung itu terjadi kebakaran, walaupun memang beberapa cukup parah sekali, tapi yang lain untungnya kecil namun sudah bisa dikendalikan. Seperti contohnya Ungaran, itu juga sempat terbakar namun segera bisa dipadamkan. Nih kita ketemu anjing. Bakot doang. Ini base camp ya, Pak? Pengen gendong. Terus yang meden wae sing siji. Terus gue share di grup keluarga. Pas dibilangnya udah burpat. Gue coret dari kakak. Jing, foto jing. Jing. Sama anjing foto. Gitu dong. Nih. Enggak apa-apa nih anjingnya Ashabul Kahfi. Tadi ada mecinnya enak. Kriuk lagi. Ngecap dia makan, kagak sopan loh. Kurang. Ini bang, lu fotoin gua bang. Lu fotoin ini. Tangan lu tapi jangan bis kita tangan lu. Lu pegang aja ya. Pura-puranya ini nyuapin. Pegang, kagak enggak digigit nih. Baik dia baik. Ngetek bit neng gini tak tinggal yang sasi meneh. Nenek urip ya. Udah, Pak. Ini seger. Rata ini anginnya semeribit. Enak. Tanjakan yang cukup lumayan. Lebar banget ya tanjakan. Jalan menuju pos 3 sedikit berkabut, mulai turun ya. Di bawah udah nggak kelihatan apa-apa, tebalnya kabut nih. Ini ya, di sebelah kanan ada area bekas longsoran. Ini berarti menunjukkan sebentar lagi kita sampai pos 3. Ini kita ambil yang gini, sini, terus nanti atas sana. Kita perhatikan vegetasinya pun menuju pos 3 juga berbeda ya. Bisa dilihat ya, di bawahnya ada alang-alang,
kemudian banyak pohon cemara. Nah nanti kalau udah sampai pos 3 banyak cemara, alang-alangnya ini yang nggak ada, karena pos 3 itu area camp, jadi lebih banyak space untuk camp. Lu nyoba kiri. Mana Pak leren ini? Saya mereka ya. Ini lara sambutan-mudun bu. Celak toyong. Ya iya. Minggah mantap, mulai. Yang bikin lama tiap istirahat pakai duduk itu pasti lama. Jam setengah 2. Kalau kita berhenti cuman istirahat cuman berhenti sambil berdiri gitu. Jam 14.48, hampir jam 3 kita selesai ngopi, makan siang di pos 3. Ini mau lanjut jalan. Yang tanya kondisi pos 3, warungnya tutup. Ini kondisi sekelilingnya, area camp masih sepi, tinggal 2 rombongan kami dan 1 tenda busway. Awal jalur dari pos 3 cukup nyaman ya, karena diberi undang-undangan seperti ini. Enak, jaraknya juga nggak begitu tinggi-tinggi. Ini ketemu tim Siksorogo yang pasang marka untuk event minggu depan. Siapakah itu? Ya, tim markanya udah mulai dipasang. Tuh masnya pasang marka. Iya monggo. Aku melu mas. Wah, nggih monggo. Logone tok, seksone ora. Pemasangan marka untuk SLO minggu depan, kategori 50 dan 80 km yang melalui area ini. Kita kategori 80 kg. Ketemu tim dari Siksorogo ya, tapi ini teman lama saya juga lupa. Ini dari Elmo Pela STM 1 Solo. Ini adik tingkatnya Mas Yuda sama Mas Ucup, Mas Gunawan. Cara apa sih mas? Aku dah. Lagi santai apa? Iya. Iya narup melu gue ya. Santai. Enggak kuat. Pas kebakaran. Luih apa endur mas? Iya. Jadi setelah ngobrol dan saya amati tadi, untuk tim Siksorogo tadi, panitia itu mengecek marka. Apabila ada marka yang sudah lusuh atau rusak, diganti yang baru. Kemudian juga di beberapa titik diberi tambahan marka lagi. Nah, yang berkelantungan itu salah satu markanya, salah satu contoh marka yang
besok minggu depan akan digunakan untuk lomba Seksorogo Lawu Ultra. Tuh, kalau dari kasat mata kelihatan terus markanya. Oke, monggo Mas. Nah, ini udah ada lagi nih, termasuk rapat ini markanya, nggak sampai 50 meter. Ada dua model ya markanya, selain garis-garis merah putih ada yang hanya seperti ini, hijau reflektif. Nah, kita lihat di depan ada lagi biasanya. Tadi daun-daun lebar, ini daun cemara yang panjang-panjang, mayoritas jalurnya ditutupi seperti ini ya. Kalau seperti ini enak, nggak licin. Dan kalau mendirikan tenda di atas seperti ini tuh enak juga, hangat. Ya, ternyata ini Mas Wadi, kebakaran kemarin sampai sini ya. Nah, ini sekitar separuh perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Nah, ini bekas-bekas terbakarnya masih tampak jelas ya. Pohon-pohon masih pada menghitam batangnya dan banyak yang roboh. Sampai sini rupanya. Mulai atas pos 3 kebakarannya, efeknya di Jalan Cedok. Nih bisa dilihat. Masih nggak merata ya sampai sini. Ya. Tapi yang ini, Pak, sini sepertinya dari bawah ya Pak.